apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya. Dan seperti biasa, saya Sheila Siregar bersama rekan saya, Putri Juniawan, akan mengantarkan berita-berita menarik, unik, dan tentu saja penting dalam program Sosial Media. Ya, program ini adalah satu-satunya program yang memberikan informasi dari dunia sosial media tentang segala hal yang berhubungan dengan dunia kesehatan dan dunia kedokteran. Dan seperti episode-episode sebelumnya, kali ini kita akan membahas info-info yang pasti seru dan menarik. Kira-kira ada info apa hari ini? Kita lihat bersama-sama Cuplikannya. Yang pertama kita ada info tentang seorang anak yang unik dan ajaib nih Sheila. Karena di usianya yang sangat belia, anak ini sudah berani melakukan sebuah kegiatan medis. Siapa anak ini? Yang pasti kita akan bahas setelah ini. Yang kedua adalah tentang dokter-dokter yang dikagumi karena ketampanan dan kecantikannya. Pasti pemirsa penasaran ya? Atau jangan-jangan ada rekan sejawat yang merasa keren mau beralih juga menjadi model. Nanti kita kasih informasinya. Berita yang ketiga adalah berita tentang beberapa aplikasi handphone yang sengaja dibuat untuk membantu kita dalam mengatasi masalah kesehatan. Apa nama aplikasinya dan untuk apa fungsinya? Kita akan lihat nanti setelah yang satu ini. Itu dia pemirsa, 3 info menarik yang akan kita sajikan kepada pemirsa semua. Dan bagaimana kalau kita langsung ke informasi yang pertama, yaitu tentang dokter termuda yang berasal dari India. Berikut informasinya. Akrit Jaswal lahir di India pada tanggal 23 April 1993. Dia merupakan anak yang ajaib dan luar biasa. Menurut kabar, IQ-nya mencapai 146 dan merupakan manusia paling jenius di India. Ibu Akrit, Raksa Kumari Jaswal mengatakan bahwa kejeniusan anaknya sudah terlihat sejak balita. Di mana ketika bayi seusianya masih merangka, Jaswal justru sudah bisa berjalan. Dan pada usia 10 bulan, Jaswal sudah dapat berbicara. Di usia 5 tahun, dia bahkan sudah membaca buku karangan William Shakespeare. Hingga di usia 6 tahun, dokter di rumah sakit setempat memperkenankan dirinya melihat sebuah kegiatan operasi. Dan sejak itulah, dirinya terinspirasi untuk belajar segala hal tentang medis. Dan ia pun mulai mengembangkan ilmu pengetahuan medisnya dengan mengunjungi rumah sakit dan melihat secara langsung proses operasi pembedahan. Suatu hari, ada seorang anak kecil berasal dari kalangan tidak mampu meminta tolong kepada Akrit untuk membedah jari-jari tangannya yang menyatu. Awalnya keluarga Akrit ragu dan khawatir karena Akrit belum berpengalaman sama sekali. Tapi karena keluarga anak tersebut memaksa dan tidak mampu jika berobat ke dokter, maka Akrit dan keluarganya setuju untuk membedah tangan gadis kecil tersebut. Pembedahan pun mulai dilakukan dan ternyata hasilnya sukses. Akrit mampu membedah jari gadis tersebut dengan sempurna. Hasil operasinya pun diakui para dokter bedah India. Mereka tidak menyangka jika ada anak usia 7 tahun yang bisa mengoperasi manusia dengan sangat rapi dan baik. Pembedahan yang dilakukan Akrit di bawah pengawasan dokter bedah di desanya. Keberhasilannya membuat Akrit terkenal ke seluruh penjuru desa Himachal Pradesh, Indis. Dan sejak itu, warga pun berbondong-bondong mengakui kepiawaian Akrit. Mereka meminta resep dan pengobatan kepada Akrit, dan umumnya semua pasien merasa puas. Pada usia 12 tahun, Akrit diterima di Universitas Punjab. Dia dikenal sebagai mahasiswa paling muda sepanjang sejarah India. Dia juga memiliki buku-buku seperti Grey Anatomy dan beberapa buku bedah, anestesi, anatomi, fisiologi, kanker, dan lain-lain. Akrit mengklaim menguasai buku-buku tersebut
dengan kebiasaannya sehari-hari belajar selama 1 jam. Hingga pada tahun yang sama, Akrit diundang ke London, tepatnya ke Imperial College untuk bertukar pikiran dengan banyak ilmuwan tentang penelitian. Bagaimana pemirsa, hebat kan dokter bedah termuda dari India tadi? Dan buat pemirsa nih yang mungkin anak-anaknya terlihat berbakat jadi dokter, silahkan diarahkan. Siapa tahu bisa mengalahkan Akrit. Iya, dan setelah ini kita masih ada info menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Sosial Medica. Terima kasih pemirsa karena masih setia bersama kita dalam program Sosial Medica. Dan di segmen kedua ini kita akan membahas berita tentang apa nih? Kali ini Putri dan juga pemirsa, ada info tentang dokter-dokter yang dikagumi karena penampilannya. Wah, Penampilannya berarti kalau misalnya pria itu ganteng-ganteng, Betul. wanita itu cantik-cantik ya. iya, dan pastinya kalau bicara penampilan iya, tapi selain itu juga tetap harus pintar ya. Iya dong. Bagaimana kalau kita langsung lihat saja informasinya yang berikut ini. Dokter yang satu ini berasal dari Spanyol. Jika dilihat dari penampilannya saat berpose di depan kamera, tentu kita tidak akan menyangka jika pria ini adalah seorang dokter. Namanya adalah Manuel Rico. Disebut-sebut pria ini sebagai dokter kandungan paling seksi di dunia. Seperti dilansir dari BuzzFeed, pria ganteng ini sedang menyelesaikan spesialisnya untuk mendapat lisensi prakteknya sebagai dokter kandungan. Dan menurut media lokal Spanyol, sudah banyak wanita yang ngantri untuk dapat diperiksa oleh Dr. Rico selepas kuliah kedokterannya. Pria yang juga merupakan pemenang kontes pria terseksi di Spanyol tahun 2010 ini, kabarnya betul-betul ingin mengejar karirnya sebagai dokter kandungan. Seperti halnya impian di masa kecil. Dan menurutnya, karir modeling yang pernah dilakoninya hanyalah sebagian dari hobi masa lalunya. Dan kini Manuel Rico pun hanya berfokus pada profesinya sebagai dokter kandungan dan sudah melupakan dunia modelnya. Itu tadi dokter yang juga bekas model dari Spanyol. Lalu gimana kalau dokter di Indonesia? Apa yang ada yang bekas model juga? Ada Putri, kita juga punya beberapa dokter yang cukup terkenal yang ternyata juga pernah menjadi model atau pernah mengikuti kontes model. Ada ya? Kira-kira siapa aja sih mereka? Penasaran? Mari sama-sama kita lihat informasi. Yang pertama, berasal dari seorang dokter kelahiran Malang 24 Desember 1985, bernama Resa Kartikasari, yang juga kita kenal sebagai runner-up Putri Indonesia tahun 2010, sekaligus sebagai duta lingkungan hidup mewakili kota Yogyakarta. Kabarnya, ia mengikuti kontes kecantikan ini juga tanpa sengaja di sela kesibukannya sebagai mahasiswa kedokteran. Namun karena sejak kecil, Reza memang bercita-cita menjadi seorang dokter, maka ia pun kini berhasil mewujudkannya. Reza yang menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Pelita Harapan Jakarta dan Universitas Indonesia sempat bekerja sebagai staf forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana ia sempat tergabung dalam tim forensik yang mengotopsi korban jatuhnya pesawat Sukhoi di Gunung Salak. Selain Dr. Reza, ada juga Dr. Rian Tamrin. Dokter yang kini juga aktif sebagai pemandu acara sebuah program TV kesehatan di TV swasta ini adalah mantan model sebuah majalah remaja. Selain itu, dokter yang lahir di Riau 27 Mei 1978 ini juga sempat menjadi Abang Jakarta tahun 2003. Selain sebagai presenter, Dr. Rian Tamrin juga dikenal sebagai dokter yang menangani masalah seksologi dan kesehatan reproduksi yang ditekuninya di Mahachulalong, Kron Rajavit Jalaya University, Bangkok, Thailand tahun 2004.
Sebelumnya, Rian Tamrin juga kuliah di Universitas Kedokteran Gadjah Mada tahun 2002 dan sempat menekuni anti-agin atau anti penuaan dini di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2011. Cantik dan ganteng-ganteng ya. Betul sekali. Bagaimana pemirsa? Mungkin ada rekan-rekan dokter yang karena penampilannya menarik justru ingin berprofesi sebagai model juga nih. Ya bisa aja kalau memang ada kontesnya, atau kalau memang berbakat bisa jadi presenter sebuah acara TV. Wow. Seperti Dokter Rian. Lumayan ya buat sambilan. Nah, setelah ini kita masih ada info yang menarik lainnya, yaitu tentang aplikasi handphone yang sangat-sangat menunjang dalam dunia kedokteran dan juga kesehatan, Putri. Oh ya, ada aplikasinya? Betul banget. Dan juga pasti pemirsa penasaran. Siap-siap nih yang mungkin hobi mendownload dan juga mencoba aplikasi baru ini di handphonenya. Iya. Tapi infonya nanti ya di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sosial Medika. Pemirsa, saat ini handphone begitu penting ya, tidak hanya untuk menelpon, menulis pesan atau SMS, tapi handphone selain bisa untuk bermain game, ternyata fungsinya juga bisa membantu kita dalam mengatasi masalah kesehatan, Sheila. Betul sekali, Putri. Tentu saja sudah tersedia aplikasi yang bisa kita download. Dan info kali ini adalah tentang beberapa aplikasi handphone yang bisa digunakan untuk membantu mendeteksi kesehatan. Dan tidak hanya untuk mendeteksi masalah kesehatan aja nih, karena juga bisa membantu dalam pekerjaan rekan-rekan dokter. Apa nama aplikasinya dan bagaimana fungsinya? Gimana kalau langsung saja kita lihat infonya yang berikut ini. Saat ini begitu banyak aplikasi handphone yang bisa kita download untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan salah satunya adalah aplikasi yang mampu membuat kita aman. Khususnya dalam menjaga kesehatan atau mengatasi segala macam gejala-gejala penyakit yang tidak pernah kita duga. Dan berikut beberapa aplikasi kesehatan yang penting untuk kita. Yang pertama, ada aplikasi AirStrip OB. Aplikasi ini diperuntukkan bagi dokter obgyn atau spesialis kehamilan dan persalinan. Pasalnya, aplikasi ini memuat semua informasi vital dari si pasien, sehingga keputusan cepat pun dapat dilakukan dengan tidak mengurangi akurasinya. Yang menarik dalam aplikasi ini, ada tombol notifikasi yang mengingatkan kegiatan medis yang harus dilakukan bagi para pemulanya. Berikutnya, ada aplikasi yang berguna bagi siapa saja. Karena aplikasi ini berisi tentang video demonstrasi segala macam pertolongan pertama bagi orang yang sedang mengalami serangan jantung, dan aplikasi ini bernama CPR and Cooking. Aplikasi yang ketiga adalah sebuah aplikasi yang sangat sederhana dan sering kita lupakan. Di mana umumnya, aplikasi ini sudah tersedia di smartphone yang berbasis Android, iOS, BlackBerry, maupun Windows. Ya, Bagaimana pemirsa, kira-kira aplikasi apa yang siap-siap akan pemirsa download? Kalau aku sih pasti semuanya. Karena semuanya penting, selain untuk menjaga kesehatan, juga penting untuk membantu pekerjaan rekan-rekan dokter sekalian. Dan Sheila, informasi tadi adalah informasi terakhir kita di episode Sosial Medika kali ini. Tapi pemirsa jangan khawatir, karena kita akan berjumpa lagi di episode mendatang, tentunya dengan info-info yang tidak kalah menarik, penting, dan juga unik. Akhirnya saya Putri Juniawan dan rekan saya Sheila Siregar, pamit undur diri. sukses terus dokter Indonesia dan sampai jumpa.